Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianatun Nabila dengan NIM 21030174074. Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membuktikan teorema 11.4 untuk memenuhi tugas geometri. Berikut penjelasannya. Oke, baik. Pada teorema 11.4 ini berbunyi diberikan bidang E dan bola berpusat di P, misalkan F kaki ruas garis tegak lurus dari P ke E, maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, setiap titik di E di luar bola. Kemudian yang kedua, F di bola dan E bidang singgung bola di F. Kemudian yang ketiga, F di dalam bola dan bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di F. Nah, di sini diketahui bidang E dan bola yang berpusat di P. Kemudian titik F terletak pada bidang E sedemikian hingga ruas garis PF tegak lurus bidang E. Nah, buktikan tepat satu dari tiga pernyataan berikut ini benar. Yang pertama, sembarang titik A pada bidang E terletak di luar bola P. Yang kedua, F terletak pada bola P dan bidang E menyinggung bola P di F. Kemudian yang ketiga, F terletak di bola P dan bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di F. Nah, untuk buktinya pada teorema 11.4 harus dibuktikan untuk semua kondisi posisi titik F ini. Pada kondisi pertama, gambarnya seperti ini. Bidang E berada di luar lingkaran. Bidang E berada di luar bola P. Yang pertama kita pandang F terletak di luar bola P. F terletak di luar bola P. Nah, kemudian di sini R sebagai jari-jari bola P. Nah, karena F di luar bola P, maka PF ini lebih besar dari R. Nah, lalu misal pada bidang E ini dibuat garis L. Nah, garis L ini memuat F dan memuat titik A.
Nah, berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa ruas garis tegak lurus dari titik di luar garis yang diberikan merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan garis dan titik di luar garis tersebut. Ini bahwa ruas garis yang tegak lurus dengan dari titik di luar garis yang diberikan, ini ruas garis yang tegak lurus dengan titik di luar garis yang diberikan merupakan ruas garis terpendek. Sehingga berdasarkan maka PF merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan garis L atau ruas garis FA. Nah, jika di sini A mewakili sebarang titik pada bidang E selain F ini, maka PA lebih besar dari PF. Karena di sini PF lebih besar dari R, maka PA lebih besar dari R.
yang berarti bahwa A berada di luar bola P. Sehingga karena tadi A mewakili semua titik pada bidang E, selain F, serta F dan A keduanya terletak di luar bola P, maka dapat disimpulkan bahwa setiap titik pada garis berada di luar bola P, sehingga terbukti. Selanjutnya, pada kondisi kedua, nah di sini kita memandang F merupakan sebuah titik pada bola P. Sehingga panjang PF ini sama dengan panjang R, di mana R tadi adalah jari-jari bola. Kemudian seperti tadi pada bidang E, misal dibuat garis L. Garis L yang memuat F dan A. Kemudian berdasarkan teorema, yang mengatakan bahwa ruas garis tegak lurus dari titik di luar garis yang diberikan merupakan ruas garis
terpendek yang menghubungkan garis dan titik di luar garis tersebut maka PF merupakan garis terpendek antara titik P dan garis L atau ruas garis FA. Nah, jika A ini mewakili sebarang titik pada bidang E selain titik F, maka PA lebih besar dari PF. Karena kan PF adalah ruas garis yang terpendek, maka besar PA lebih besar PF. Nah, karena tadi PR sama dengan R, maka PA lebih besar dari karena PF sama dengan R. Nah, dan PA lebih besar dari PF, maka PA lebih besar dari R. Nah, substitusi tadi. Oleh karena itu, semua titik pada bidang E selain F terletak di luar bola P. Nah, maka berdasarkan definisi bidang singgung, yaitu bidang yang memotong bola di tepat satu titik. Sehingga terbukti bidang E menyinggung bola P di titik F. Sehingga terbukti bidang E menyinggung bola P di titik F. Oke, selanjutnya untuk kondisi ketiga. Nah, dalam kondisi ketiga ini kita pandang F, ini titik F berada di dalam bola P. Jadi pandang F
berada di dalam bola P. Nah, dalam kasus ini bidang E seluruhnya tidak mungkin ada di luar bola P, karena paling tidak ada satu titik, yaitu titik F ini berada di dalam bola P. Nah, kemudian pada bidang E ini kita buat garis L yang memuat titik F. Nah, berdasarkan teorema 7.3, yaitu yang berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Sehingga di sini garis L ini tegak lurus ruas garis PF di titik F. Nah, garis L ini tadi tidak mungkin memotong bola P di 3 titik atau lebih. Karena nanti akan kontradiksi dengan fakta bahwa pada bola, ujung dari 3 atau lebih jari-jari yang berbeda tidak akan pernah membentuk garis lurus.
bahwa dari pada bola ujung dari 3 atau lebih jari-jari berbeda tidak akan membentuk garis lurus atau kolinier. Maksudnya di sini misal ada jari-jari, kita tarik dari sini ada jari-jari X, kemudian ke sini ke atas ada jari-jari Y, kemudian ada jari-jari Z, kemudian kita bentuk garis, itu tidak akan bisa membentuk garis yang lurus. 3 titik atau lebih itu tidak akan membentuk garis lurus. Jadi garis L di sini memotong bola P pada tepat 2 titik di sini, yaitu titik A dan di sini titik B. Garis L memotong bola P pada tepat 2 titik, yaitu di titik A tadi dan titik B. Oke, di sini kita bisa tarik, kita bisa buat ini dari titik P ke B, kemudian dari B ke A. Ini bisa disebut karena ini kedua ruas garis PB dan ruas garis PA ini adalah jari-jari bola, maka di sini PA sama dengan PB karena keduanya adalah jari-jari bola P, sehingga ruas garis PA sehingga ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PP. Nah, di sini dapat dibuat dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku PFA dan segitiga siku-siku PFB. Nah, ini PF ini merupakan sisi tegak dari dua segitiga siku-siku ini tadi, PF. Ruas garis PF merupakan sisi tegak dari dua segitiga siku-siku, segitiga PFA dan segitiga PFB, sehingga karena PF ini berimpit,
sehingga PF kongruen PF berdasarkan sifat refleksif. Kemudian berdasarkan teorema hipotenusa kaki, yang berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku jika hipotenusa dan satu kaki dari segitiga kongruen pada bagian-bagian yang berkesesuaian, pada segitiga kedua maka kesesuaian adalah kongruen. Nah, karena tadi udah dibuktikan ini PA dan PB-nya kongruen, kemudian PF-nya juga kongruen, maka segitiga PFA dan segitiga PFB itu kongruen. Nah, karena segitiga PFA dan PFB ini kongruen, sehingga BF kongruen FA. Nah, tadi jika diambil sebarang titik perpotongan antara bola P dengan tak hingga garis pada bidang E, yang tegak lurus PF, maka akan terbentuk ruas garis pada bidang E dari titik perpotongan ke titik F yang panjangnya sama. Nah, kemudian berdasarkan definisi lingkaran, lingkaran adalah himpunan semua titik
semua titik-titik yang sebidang yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, maka sebarang titik yang diambil tadi membentuk ruas garis yang panjangnya sama. Nah, di sini jika kita ambil sebarang titik perpotongan pada bidang E nih, nah kita ambil sebarang titik perpotongannya antara bola P dengan hingga garis pada bidang E ini, kita ambil sebarang titik di sini, maka akan terbentuk ruas garis pada bidang E dari titik perpotongan ke titik F yang pasti panjangnya itu sama, sehingga bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di F. Nah, dan ini terbukti. Demikian pembuktian teorema 11.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.